Perkenalkan, nama saya Coakin Christopher Reja dari kelas 2A Informatika. NPM saya 2210631170106. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil program saya yang saya lakukan untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah struktur data. Ya, langsung kita mulai saja. Nomor 1 ini soalnya kita harus mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal dengan menggunakan linked list. Pertama-tama ya, ini bisa dilihat bahwa saya mulai dengan membuat struct yang akan dijadikan dasar untuk membuat node-nya. Struct ini mendeklarasikan variabel number bertipe integer untuk menerima bilangan binernya. Dan hanya ada node text karena kita memakai single linked list. Dan di bawahnya kita mendeklarasikan awal, akhir, middle, baru, now supaya nantinya tidak perlu deklarasi panjang lagi. Tapi tidak akan saya pakai semua. Lalu yang saya lakukan pertama adalah membuat fungsi untuk memasukkan input dari depan. Cara kerjanya bisa dilihat ya, jadi dengan menggunakan variabel baru yang mengakses sifat-sifat dari struct node, kita membuat node baru yang menghubungkan node next-nya dengan variabel pertama, dan mengisi variabel baru tersebut dengan n, yaitu parameter fungsi untuk kemudian dijadikan node awal yang baru. Node sebelumnya digeser ke belakang. Lalu fungsi kedua yang saya buat adalah untuk melakukan traverse atau melalui setiap node yang ada satu persatu ya. Pertama kita memasukkan node awal sebagai now, lalu kita mengecek apakah variabel now tersebut ada isinya sebelum kita mencetak setiap angka yang ada di dalam masing-masing node yang telah dimasukkan secara berurutan. Yang terakhir adalah fungsi pangkatan. Kita inisialisasi desimal menjadi 0 sebagai dasar. Lalu base juga dasarnya, karena dalam awalnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu kemudian dasarnya akan dikali dengan 2 mengikuti jumlah pangkat selanjutnya. Kita buat mengembalikan nilai akhirnya untuk di-print pada main. Pada fungsi mainnya, kita tinggal panggil fungsinya satu-satu ya. Seperti di atas ini kita memasukkan nilai 1111011 yang dalam desimal bilangannya 123. Lalu kita print single linked list-nya ya, nggak apa-apa terlihat kebalik karena kita juga menghitungnya dari bit terkecil ke terbesar, jadi hasilnya sama saja. Lalu passing hasil fungsi pangkatan ke variabel desimal. Dan jika kita print, hasilnya sama yaitu 123. Lalu sekarang ya, kita akan coba nomor 2. Kali ini kita akan mengubah nilai desimal ke heksadesimal dengan menggunakan stack. Saya memakai array stack kali ini. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya akan membuat fungsi yang mengembalikan sisa pembagiannya. Karena dari desimal ke heksadesimal itu dibagi 16, lalu sisanya disimpan. Saya membuat 2 fungsi, yaitu satu mempassing parameter desimal untuk mengembalikan hasil baginya. Yang satu lagi mengembalikan sisa dari pembagian, seperti yang bisa dilihat di atas. Lalu seperti biasa dalam stack, inisialisasi maksimum, jumlah stack, topnya, lalu array dengan kapasitas sama dengan jumlah maksimum. Pertama saya membuat fungsi push. Jika jumlah stack yang terisi melebihi kapasitas, maka program akan memberitahu bahwa kapasitas penuh. Dan jika tidak, maka stack akan memasukkan parameter ke indeks array dari yang paling kecil dan meningkat setiap kalinya. Ya, ini ada increment gitu. Kemudian, karena sifat stack yang jika dipanggil, maka variabel di stack-nya akan hilang. Maka kita di sini juga membuat fungsi pop, yaitu untuk menghapus stack yang terisi satu persatu.
fungsi akan mengecek apakah stack memiliki isi. Jika kosong, program akan memberitahu. Lalu jika ada, maka program akan menyimpan nilai stack ke variabel sementara, menghapus nilai stack dari stacknya, lalu mengembalikan nilai tersebut, ya nilai sementaranya. Di fungsi main bisa dilihat bahwa saya mencoba dengan angka 2023. Pertama, kita lakukan loop untuk melakukan operasi pada semua nilai stack. Lalu supaya hanya nilai stack yang terisi saja yang dilakukan operasi, maka kita tambahkan while lagi di dalam, yaitu hanya ketika angka desimalnya tidak sama dengan 0. Di dalamnya kita buat variabel yang menampung return nilai fungsi problem solver 1, yaitu hasil pembagian dengan 16. Lalu returnnya problem solver 2, yaitu sisa dari pembagian tersebut. Untuk mengikuti syarat angka heksadesimal, kita buat if lagi, yaitu jika hasil 2 atau sisanya kurang dari 10, maka ditulis apa adanya di dalam stack, ya, seperti di kode di atas. Lalu jika sisanya di atas 10, maka sisanya tersebut akan kita kurang 10 dan tambahkan ke A. Misalnya jika sisa 1 maka akan jadi B, sisa 2 maka akan jadi C, dan seterusnya. Lalu hasil pembagian yang baru kita pakai untuk dibagi 16 lagi, dan seterusnya. Dan untuk displaynya bisa dilihat di sini, fungsi pop yang tadi punya nilai return, yaitu nilai stack sebelum dihapus, kita simpan dalam variabel hasil 3. Lalu kita tampilkan dengan cout. Sekian, saya Christopher Eja. Terima kasih sudah menonton.